Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u berasal dari kata bada'a yabda'u, artinya adalah memulai. Fi'il mudhari' yabda'u, kemudian dhamirnya ana menjadi abda'u. Berarti fa'il dari abda'u adalah dhamir ana mustatir wujuban, wajib dia mustatir. Bilhamdi musalliyan ala, bilhamdi dengan alhamdi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, musalliyan dalam keadaan bersolawat. Ini namanya hal dari dhamir ana. Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi nabiyyin ursila, khairi nabiyyin ursila, itu cara bacanya. Sebaik-baik nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad di sini disebutkan adalah seorang nabi dan rasul. Musalliyan itu maknanya ada dua. Salawat atas nabi itu maknanya dua. Satu, kalau salawat itu dari manusia, dari kita, maksudnya adalah kita minta pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Kita minta pujian Allah, thalabus sana untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau salawat itu dari Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk nabi. Nah, itu maksudnya adalah Allah memuji Nabi Muhammad itu di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikat Allah yang ada di sisinya. Adapun jika ada yang mengatakan makna dari sholawat untuk nabi artinya adalah rahmat, ini adalah makna yang salah, yang keliru, karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah mengatakan ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu, atas mereka adalah sholawatun mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa rahmatun, disebutkan sholawat dan disebutkan rahmat. Berarti antara sholawat dengan rahmat itu artinya beda-beda, karena hukum asalnya itu adalah memiliki makna yang berbeda-beda. Sholawat itu beda, rahmat juga beda. Jadi ini adalah pembukaan dan menulis. Beliau memulai bait syairnya dengan alhamd, memuji Allah, kemudian berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wadhi itu isim isyarah, itu hadhihi. Ini mubtada. Kalau ada mubtada berarti kita wajib mencari khabar. Khabarnya adalah min aqsamil hadisi, itu syibhul jumlah. Min huruf jar, aqsam itu adalah majrur, didahului oleh huruf jar. Al-hadisi mudhafun ilaih. Wadhi min aqsamil hadisi iddah. Ini adalah di antara jenis-jenis hadis iddah, beberapa jumlah yang tidak banyak. Itu arti iddah. Iddah itu beberapa jumlah yang tidak banyak artinya. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin, setiap satu istilah. Wa kullu wahid, setiap satu, maksudnya setiap satu istilah dari istilah-istilah hadis, ata datang, wahaddah datang. Ata itu fi'il, fa'ilnya mustatir taqdiruhu huwa, kembalinya ke kullu. Jadi setiap satu istilah yang datang itu wahaddah. Wa itu artinya waw ma'iyah, yang artinya itu bersama, jadi ma'a gitu. Ata ma'a haddahi gitu, datang bersamaan dengan pengertiannya. Jadi haddah di situ adalah maf'ul ma'ah karena jatuh setelah waw ma'iyah namanya. Haddah artinya adalah ta'rif, pengertian atau definisi. Ini adalah jenis-jenis hadis atau macam-macam hadis yang tidak terlalu banyak, dan setiap dari istilah itu datang bersamaan dengan ta'rif pengertiannya. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al.
yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha, yang pertama dari jenis-jenis hadis, ini mubtada awwaluha, khabarnya adalah as-sahihu. Yang pertama dari jenis-jenis hadis adalah as-sahih, yaitu hadis sahih. Wahwa mattasal, wahwa, huwa di sini mubtada, khabarnya ma itu isim mausul. Nah, setiap isim mausul itu butuh kepada silah mausul. Silah mausul bisa bentuknya jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa juga syibhul jumlah, dan bisa juga nanti masdar muawwal. Nah, di sini isim mausul, silah mausulnya adalah jumlah fi'liyah. Ittasal sebenarnya adalah ittasala, tapi disukunkan untuk sesuaikan bait syair. Wahwa itu hanya itu disukun, sebenarnya adalah wahuwa gitu, tapi untuk menyesuaikan bait syair. Yang pertama adalah as-sahih. Wahwa, hadis sahih itu adalah, dia adalah, yaitu hadis sahih adalah mattasal, apa yang ittasala fi'il madi, dia butuh fa'il, itu pelaku. Apa yang bersambung, nah itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu di bait setelahnya, isnaduhu walam yushadza au yu'al. Isnaduhu, isnadnya, isnad itu adalah rantai perawi hadis yang menyampaikan kepada sebuah matan. Jadi rawi dari fulan itu namanya isnad, yang menyampaikan kepada nanti redaksi atau disebut dengan matan hadis. Nah, syarat pertama adalah mattasala isnaduhu, sanadnya itu bersambung, tidak ada yang terputus. Hadis sahih yang pertama syaratnya adalah sanadnya bersambung. Walam yusadza, tidak ada syad. Syad artinya adalah seorang rawi yang dia itu siqah hadisnya siqah, tetapi menyelisihi hadis lain yang lebih siqah, baik dia itu kalah dari sisi jumlah atau dia kalah dari sisi kejujuran atau dia kalah dari sisi dhabit hafalan. Jadi hadis ini hadis yang syad itu jika ada seorang rawi yang dia itu siqah, dipercaya, diterima hadisnya, tapi dia menyelisih hadis lain yang lebih siqah, baik yang lain itu lebih siqah dari sisi jumlahnya lebih banyak, atau dari sisi lebih dhabit, lebih jujur, agamanya lebih bagus. Nah, itu namanya hadis yang syad. Jadi syarat yang kedua dari hadis sahih, tidak ada syad di dalam perawi-perawinya itu, tidak ada yang syad. Au yu'al sebenarnya adalah au yu'alla, tapi untuk menyesuaikan bait syair di sukun. Au yu'al itu illah secara bahasa itu artinya penyakit, tapi kalau menurut ulama hadis, illah itu adalah sebuah sifat yang bisa mengeluarkan hadis dari hadis yang makbul. Jadi sebenarnya hadis ini makbul, cuman ada sebuah sifat atau sesuatu tersembunyi, penyakit, yang karena penyakit inilah dia bisa jadi keluar dari hadis yang makbul yang diterima, sehingga hadisnya itu jadi tertolak. Itu artinya illah. Illah itu biasanya berhubungan dengan makna hadis. Jadi dari maknanya itu diteliti oleh para ulama, dan hanya ulama-ulama yang ahli di bidangnya yang bisa menentukan hal ini. Kemudian
Yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Syarat yang ketiga tadi adalah tidak ada illah. Syarat yang keempat, rawinya itu adil. Nah, adil itu berkaitan dengan agama. Jadi agamanya bagus, kewajiban-kewajiban ditunaikan. Kemudian yang dilarang, yang diharamkan itu ditinggalkan. Kemudian adil juga berkaitan dengan muru'ah, menjaga wibawa atau kehormatan. Jadi di samping dia menjaga agama, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang haram, kemudian dia juga menjaga kehormatan. Yarwihi adlun, di agamanya itu bagus, istiqomah, kewajiban-kewajiban dijaga, yang haram-haram ditinggalkan, kemudian menjaga muru'ah, kewibawaan. Walaupun hal itu tidak haram, tapi bisa mengurangi muru'ah, itu masuk dalam bagian adl. Adlun dhabitun an mislihi. Dhabitun itu berkaitan dengan hafalan. Berkaitan dengan hafalnya itu dhabit. Dhabit itu kokoh, kuat. Nah, itu dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi namanya tahammul. Tahammul ketika dia mengambil hadis itu kepada guru-gurunya, yaitu dia itu tidak tidur, dia itu mendengarkan dengan baik. Itu namanya dhabit saat tahammul, saat mengambil hadis tersebut. Yang kedua, dhabit ketika ada namanya menyampaikan kepada yang lain. Jadi ketika menyampaikan hadis kepada yang lain, dia itu enggak lupa, dalam keadaan tidak lupa. Itu arti dhabit. Dhabit saat dia mendengarkan hadis itu, dia enggak tidur, dia enggak pergi, dia enggak terputus hadis ini dari gurunya. Kemudian ketika dia menyampaikan kepada orang, dia dalam keadaan tidak lupa, betul-betul hafalannya itu dhabit, mutqin, kuat. Nah, jadi dhabit berkaitan dengan hafalan. Nah, ini berarti 5 syarat dari hadis sahih. Awwaluhas sahih wa huwa mattasal. 1, sanadnya bersambung. Yang kedua, tidak ada syad. Yang ketiga, tidak ada illah. Yang keempat, rawinya adil. Yang kelima, rawinya dhabit. An mislihi, ya, dia itu mengambilnya dari yang semisal dengannya. Berarti rawi yang di atasnya juga harus rawi yang adil dan dhabit juga. Misalnya dia ini rawinya adil dan dhabit, kemudian dia mengambil dari yang atasnya adil dan dhabit. Nah, ini masuk dalam bait syair ini. Tapi kalau rawi yang di atas yang dia mengambil itu enggak dhabit atau enggak adil, agamanya enggak bagus, nah ini enggak bisa disebut hadis sahih. Nanti bisa masuk hadis dhaif dan yang lain. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun itu bisa dijadikan sandaran dalam dhabit hafalannya dan dalam penukilannya.